Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wawade Putri Agustina Wahid dengan NIM P102202067, mahasiswa dari jurusan S2 Kebidanan Unhas. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Transport Sperma dan Ovum, Fertilisasi dan Implementasi. Saya berjumlah 5 orang yang terdiri dari kelompok 8, yaitu Wawade Putri Agustina Wahid, Ibu Waihidah Hasbi, Ibu Lili Jenny Sebu, Ibu Fatmawati Atangke, dengan Ibu Wadi Rena. Sebelum kita melangkah kepada materi, kita harus membahas rumusan masalah terlebih dahulu. Rumusan masalah di sini terbagi atas 3. Yang pertama, bagaimanakah proses transport ovum dan sperma? Yang kedua, bagaimanakah proses fertilisasi? Dan yang ketiga adalah bagaimanakah proses implementasi. Sebelum kita melangkah kepada materi, terlebih dahulu kita harus memahami definisi dari kehamilan. Kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin intrauteri yang dimulai dari konsepsi dan berakhir sampai permulaan persalinan. Kehamilan normal biasanya terdiri dari 280 hari atau 40 minggu atau paling maksimal 10 bulan. Tidak boleh lebih dari perkiraan tersebut karena akan berdampak pada kesehatan janin yang disebut dengan serotinus. Hal tersebut bisa membahayakan kesehatan janin. Oke, kita berlanjut ke slide selanjutnya. Langsung kepada materi. Pada saat folikel yang telah matang, yaitu ovum yang dibantu oleh FSH, maka hormon LH berperan penting untuk melepaskan ovum dan mulai berevolusi. Kemudian ditangkap oleh benang-benang fibri dan menunggu sperma di ampula tuba, atau yang biasa kita sebut dengan tuba Fallopi. Sini dapat kita lihat gambarnya bahwa ini adalah proses pematangan dari sel ovum tersebut. Setelah dia matang, kemudian dia dikeluarkan oleh hormon FLH, selanjutnya ditangkap oleh benang-benang fibri. Kemudian berevolusi berjalan ke tuba Fallopi untuk menunggu sperma yang akan datang. Selanjutnya, proses transport sperma. Ketika mukus serviks dapat ditembus oleh sperma, maka sampailah sperma ke uterus atau rahim. Kemudian sperma bergerak kembali sejauh 18 cm dari serviks ke rahim menuju tuba Fallopi untuk mencapai ovum. Selanjutnya, kontraksi myometrium akan mengaduk sperma dan sel ovum, dan saat mencapai oviduk, sperma harus terus bergerak melawan silia. Gerakan ini dipermudah oleh kontraksi antiperistaltik atau polos oviduk. Di sini bisa kita lihat bahwa sperma yang sangat kuat akan masuk ke dalam vagina, melawan asamnya vagina. Selanjutnya akan memasuki serviks yang sangat sempit dan sangat berlendir. Banyak dari sperma ini akan mati pada saat proses tersebut, dan hanya yang paling kuatlah yang bisa lolos ke dalam rahim, dan kemudian terus berjalan mencapai ovum atau sel telur wanita. Di sini akan banyak lagi rintangannya karena dia akan bertemu dengan banyak persaing sel sperma lainnya, karena hanya akan ada satu sel sperma yang bisa masuk untuk mencapai fertilisasi atau sel telur tersebut. Selanjutnya, fertilisasi. Fertilisasi pada manusia diawali dengan terjadinya koitus. Fertilisasi merupakan peleburan antara inti sel spermatozoa dengan inti sel telur wanita atau ovum.
Proses fertilisasi ini dapat terjadi di bagian ampula tuba Fallopi atau uterus yang biasa kita sebut rahim. Sel sperma yang berhasil menemukan ovum akan merusak corona radiata dan zona peludasi yang akan mengelilingi membran sel ovum. Lalu spermatozoa akan melepaskan enzim. Seperti yang kita lihat di sini, bagian bulat yang berwarna kuning ini adalah sel ovum atau sel telur wanita, dan yang kuning kecil memiliki ekor ini adalah sel sperma. Sel sperma akan banyak mengelilingi sel ovum, namun hanya akan ada satu sel sperma yang bisa masuk. Ketika sel sperma mampu menembus corona radiata pada sel ovum, maka yang bisa masuk hanyalah bagian kepala atau inti sel sperma tersebut. Bagian ekornya akan terputus. Dan kemudian sel telur wanita akan bertemu sel sperma, inti sel sperma yang ada di dalam ovum tersebut, dan akan melebur menjadi satu bagian yang disebut fertilisasi. Selanjutnya, implantasi (nidasi). Nidasi adalah masuknya atau tertanamnya hasil konsepsi ke dalam endometrium (plasenta dan mukosa rahim). Mukosa rahim pada wanita yang tidak hamil terdiri atas stratum compactum dan stratum sangiosum. Di sini bisa kita lihat bahwa hasil konsepsi atau fertilisasi dari pertemuan antara sperma dan sel ovum yang terjadi di tuba Fallopi akan berjalan lurus, berjalan terus, melawan gerakan silia yang ada pada slide tadi yang telah dijelaskan. Kemudian pada saat proses ini mereka akan mengaduk dan diaduk oleh oviductus, kemudian berjalan kembali secara perlahan dan kemudian telah sampai di rahim untuk menempelkan hasil konsepsi tersebut. Bisa kita lihat bahwa di sini hasil konsepsi mengeluarkan hormon yang kemudian menempel di dalam rahim, mengeluarkan enzim agar hasil konsepsi tersebut bisa menempel dan hidup di dalam rahim seorang ibu. Selanjutnya, setelah bernidasi kurang lebih dari 10 hari setelah fertilisasi, maka akan dimulai proses pertumbuhan dan perkembangan janin. Janin akan berkembang dari inner cell mass dan menjadi 3 masa, yaitu pertumbuhan janin yang pertama adalah masa pre-embryonik, yaitu 2 minggu setelah fertilisasi. Selanjutnya masa embryonik atau 2 minggu sampai 8 minggu setelah fertilisasi. Dan yang ketiga masa fetal, 8 minggu sampai 40 minggu setelah fertilisasi. Bisa kita lihat di sini bahwa 1 hari setelah terjadinya fertilisasi, maka sel sperma dan sel telur wanita atau ovum akan bersatu menjadi bulatan seperti ini. Selanjutnya 5 hari kemudian akan membentuk banyak sel-sel, menyatukan berbagai macam kromosom sehingga bisa menjadi sel manusia yang lengkap. Selanjutnya 28 hari. Di sini mulai terbentuk zigot-zigot kecil yang akan terus menempel di dalam rahim seorang ibu. Selanjutnya, mata sudah mulai terbentuk, bagian tulang belakang juga sudah mulai terlihat, dan bagian-bagian keras janin. Selanjutnya, 40 hari sampai 42 hari. Di sini, mata sudah sangat jelas terlihat, tulang belakang sudah mulai kuat, dan selanjutnya 47 hari. Di sini organ-organ tubuh seperti tangan, kaki, telinga sudah mulai bertunas dengan sangat baik. Selanjutnya 40 minggu. Di sini organ-organ tubuh janin sudah mulai tumbuh dengan sangat baik. Selanjutnya 40 minggu. 40 minggu. Di sini bisa kita lihat bahwa
Rambut-rambut pada janin sudah mulai tumbuh dan memanjang. Kuku-kuku janin sudah mulai tumbuh dan memanjang pula. Plasenta sudah mulai mengecil dan memanjang. Tangan dan kaki sudah mulai lengkap dan terisi oleh lemak-lemak atau nutrisi yang berasal dari nutrisi dalam tubuh ibu. Ya, mungkin itu saja hasil pemaparan dari presentasi saya pada pagi hari ini. Saya atas nama Wade Putri Agustina Wahid mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.